将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1531. Siapa yang bisa kamu bunuh? Suara dingin terdengar. Mereka semua berada di level ini, makhluk tertinggi dengan kekuatan di puncak absolut. Semuanya juga memiliki keyakinan mutlak. Ada lagi yang bahkan lebih langsung. Tombak besar hitam menunjuk ke depan, aura dingin melonjak, hukum Dao besar beriak. Satu orang, satu tombak berdiri di sana, benar-benar melepaskan aura pembentukan dunia, membuat gurun besar yang tak terbatas bergetar, kekacauan utama melonjak. Itu benar-benar menakutkan. Mereka sudah pada level ini, benar-benar tidak ada keberanian untuk dibicarakan, karena mereka semua adalah makhluk yang mencapai puncak Daovana, berdiri di titik tinggi yang sama, menghadap ke dunia manusia. Penatua Agung tetap tak kenal takut, masih tenang. Segera setelah itu, dia meletus, auranya terus melonjak, pakaian pertempuran emas bersinar, seolah-olah api yang mengamuk mengalir ke surga. Cahaya keemasan menyelimuti langit di atas dan bumi di bawah. Seberapa menakutkan pertempuran antara makhluk tertinggi? Itu melebihi imajinasi orang normal, bintang jatuh dari luar angkasa di setiap belokan, tanah tak berujung hancur. Makhluk tertinggi asing dengan tombak perang hitam di tangan mengeluarkan raungan besar. Langit dan bumi terbelah, ujung tombak senjatanya meletus dengan cahaya gelap. Dia mengambil tindakan pertama, menusuk ke depan. Tombak ini tidak diragukan lagi mengandung kekuatan luar biasa. Itu bergegas menuju dada Great Elder, menghancurkan kekosongan sampai meledak berkeping-keping, matahari dan bulan kehilangan cahaya, energi kacau melonjak. Pada saat ini, Penatua Agung bergerak, mengacungkan benda itu di tangannya, peti kayu yang busuk. Itu langsung menabrak spare point. Suara yang menggetarkan dunia segera terdengar. Gelombang pasir mencapai ke langit, pasir keemasan di mana-mana di medan perang kuno ini, membentang sejauh mata memandang. Banyak individu kuat telah bertarung di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sekarang, pasir naik seperti laut, menyapu ke langit. Bahkan ada lebih banyak butiran yang mengalir keluar angkasa, menabrak beberapa asteroid dan meteorit, segera membuatnya redup. Adegan ini sangat mengejutkan. Efek dari pertempuran makhluk tertinggi terlalu jauh jangkauannya dan menakutkan. Anehnya, setelah serangan ini, semuanya dengan cepat menjadi tenang kembali. Puluhan juta li gurun besar menjadi hampir mati. Masih ada beberapa orang yang sama di sini, saling berhadapan, saling mengawasi dengan cermat. Penatua Agung Meng Tianzeng berdiri tepat di tengah, sementara 5 makhluk tertinggi itu menatapnya, memandangi peti kayu di tangannya. Jadi itu masalahnya? Lagi pula itu luar biasa. Orang yang memegang tombak besar berwarna darah, makhluk tertinggi yang pertama kali bertukar serangan dengan Penatua Agung berkata. Dada itu tampak sangat tua, tetapi dikelilingi oleh cahaya kabur. Sementara itu, barusan, itu benar-benar bisa menghadapi artefak makhluk tertinggi secara langsung tanpa menderita sedikit pun kerusakan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Bahkan seseorang yang sekuat makhluk tertinggi pun tidak dapat menyimpannya, hanya mampu membawanya di tangannya. Namun, saat ini, itu tidak menjadi beban Great Elder, melainkan menjadi senjata yang cukup bagus. Menggunakannya seperti perisai bukanlah pilihan yang buruk. Si Hao menjadi gugup, mengkhawatirkan Penatua Agung, takut bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi, bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Itu karena seperti yang dikatakan makhluk asing itu. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi siapa yang lebih lemah dari siapa? Mereka semua berada di puncak Daovana. Bunuh dia dan rebut peti itu. Di sisi lain, seseorang berkata dengan dingin. Serangan tadi bisa dianggap sebagai ujian lain. Sekarang, kedua belah pihak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi ketika mereka mengambil tindakan lagi, itu pasti akan menjadi perjuangan hidup dan mati, habis-habisan. Pertempuran hebat akhirnya meletus. Pada saat itu, seolah-olah binatang ganas kekacauan primal meraung, bangkit kembali dari ketika langit pertama kali dibuka, akan muncul di dunia ini. Tempat ini meledak, menjadi kacau. Gurun besar terbelah. Retakan hitam besar memanjang tanpa batas ke kejauhan, bergegas menuju cakrawala, tidak diketahui seberapa jauh jaraknya. Pasir dan puing-puing terbang kemana-mana, bintang-bintang bergetar. Bukan hal yang aneh bagi bintang-bintang besar untuk jatuh sama sekali. Itu karena pertempuran di level ini sangat kacau. Selain itu,
gurun besar terbelah, tulang layu yang tak terhitung jumlahnya di bawah tanah muncul, terperangkap dalam gelombang ledakan. Beberapa dari mereka meledak berkeping-keping, beberapa mengambang di udara. Ini semua adalah pembudidaya yang telah terbunuh di masa lalu, banyak tulang layu yang terkubur di bawah gurun besar. Kali ini, pertempuran besar benar-benar meletus. Dengan suara hong, tombak besar berwarna darah meretas, tepatnya makhluk tertinggi yang pertama kali memasuki hutan binatang surgawi, orang yang dilukai oleh Penatua Agung. Penatua Agung menyerang tombak perang berwarna darah dengan tangan kosong. Segera ada hamparan besar bunga api yang terbang keluar. Setiap kali salah satu dari bunga api ini jatuh ke tanah, mereka akan selalu mengubah puluhan ribu lig gurun menjadi lava. Adegan ini agak menakutkan, tapi ini justru pertempuran antara makhluk tertinggi. Kekuatan mereka terlalu besar, jauh melebihi makhluk dari alam kultivasi lainnya. Seseorang yang mengenakan baju besi hitam menyerang, menggunakan tinjunya sebagai senjata, menghancurkannya. Penatua Agung masih bertarung dengan tangan kosong, dengan cara yang sama mengirim tinju. Akibatnya, dao besar bergemuruh di antara keduanya, energi abadi meledak, semua jenis fragmen hukum terbang dengan kacau di sini. Terlebih lagi, seolah-olah ratusan sambaran petir menyambar dalam kehampaan, suaranya memekakan telinga. Apa yang terjadi? Di kejauhan, di dalam hutan binatang surgawi, banyak orang melihat pemandangan gila. Cahaya surgawi mengalir ke langit, menabrak bintang-bintang di luar angkasa. Artefak magis macam apa itu? Tidak, itu adalah hasil dari pancaran kepalan tangan seseorang yang menembus langit dan bumi, memasuki kubah langit, menjatuhkan beberapa bintang. Seseorang menjelaskan kebenaran. Wajah mereka yang mendengar ini semua menjadi pucat pasi. Seberapa menakutkan kekuatan ini? Di medan perang, cahaya surgawi melonjak, sosok-sosok saling bersilangan. Pertempuran itu terlalu intens, 1000 pukulan dipertukarkan hanya dalam sekejap. Ketika tombak besar berwarna darah itu hancur, menebas ke arah kepala penatua Meng Tianzeng, dia mengacungkan peti kayu itu lagi, benar-benar menggunakannya seperti perisai. Sederhana dan keras, peti kayu busuk di tangannya menabrak tombak besar itu. Selain itu, dia melompat, tangan kanannya membentuk jejak magis, menampar keluar. Individu lain mengambil tindakan juga, baik menampilkan teknik leluhur atau menggunakan senjata, menyerang ke depan. Ini sangat berbahaya. Mereka semua adalah makhluk tertinggi. Sekarang setelah mereka menyerang bersama seperti ini, situasi Penatua Agung tampak mengkhawatirkan. Tujuan para ahli tertinggi asing adalah peti kayu busuk, mereka ingin merebutnya, tetapi mereka juga ingin membunuh Penatua Agung. Tepat pada saat ini, gelombang tekanan tak terbatas muncul di langit, langsung mengelilingi segalanya. Jenis kekuatan ini terlalu agung, terlalu menakutkan. Ekspresi Great Elder berubah, merasakan gelombang tekanan yang luar biasa. Orang bisa melihat kantong misterius muncul. Pembukaan dilonggarkan, melepaskan cahaya warna-warni yang tak berujung, akan membatasi dan mengumpulkan Penatua Agung di dalamnya. Artefak abadi, kantung surga dan bumi, ini awalnya milik 9 surga. Bahkan hal ini muncul, sepertinya pihak lain benar-benar berinvestasi besar dalam perjalanan ini. Tidak hanya 5 ahli hebat yang pindah, mereka bahkan mengaktifkan artefak magis yang tak tertandingi ini, yang ingin segera menangkap Penatua Agung, merebut peti kayu busuk, tidak berharap sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada saat ini, sebuah diagram kuno muncul di depan Penatua Agung, berani dan kuat, kekuatan yang tak tertandingi menyebar. Ini adalah diagram 10 alam. Meng Tianzeng saat ini mengendalikan artefak tertinggi ini. Itu menentang kantung langit dan bumi dengan kekuatan yang sama, kedua belah pihak bentrok, kekuatan terus mengalir keluar. Suara dering terdengar. Makhluk tertinggi muda dari sisi lain menghasilkan palu berkilau ungu kecil. Itu sudah lama rusak, tetapi masih membawa kekuatan yang menakutkan. Ini adalah artefak abadi yang rusak. Ada satu lagi. Orang lain berkata dengan dingin, menghasilkan tungku kecil. Itu seukuran kepalan tangan, meskipun tidak besar, itu tertutup retakan, sampai-sampai ada banyak area yang hancur. Sudah dalam keadaan ini selama bertahun-tahun, tetapi masih membawa kekuatan abadi. Itu adalah artefak abadi yang rusak lainnya. Itu karena dengan Heaven Abyss di jalan, yang abadi tidak dapat menyeberang. Bahkan artefak magis mereka yang tak tertandingi tidak dapat dibawa ke sisi ini. Hanya artefak magis 9 surga, senjata abadi yang rusak di masa lalu yang bisa melewatinya. Begitu tungku muncul, kekosongan mulai terbakar, yang habis adalah energi esensi surga dan bumi. Kubah langit ini benar-benar terbakar, dan juga mulai menyebar keluar, mencapai beberapa bintang besar,
pemandangan yang sangat menakutkan. Artefak abadi masa lalu, bahkan jika mereka rusak, mereka masih memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Surga. Apa itu? Bintang-bintang dinyalakan satu demi satu, jatuh ke arah gurun untuk melenyapkan target. Seberapa hebat gerakan ini? Dekat hutan binatang surgawi, sejumlah besar ahli berteriak ketakutan. Penatua hebat, gunakan pedang ini. Shi Hao meraung. Saat ini, dia sedang dilindungi dalam lingkup cahaya, terisolasi dari dunia luar. Kalau tidak, fluktuasi yang mengerikan akan lama mencabik-cabiknya. Shi Hao melihat bahwa penatua agung jatuh ke dalam situasi kritis, membuatnya panik, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Dia kemudian memikirkan betapa luar biasanya inti pedang abadi itu, memberikannya kepada penatua agung, berharap dia bisa menunjukkan kekuatannya. Pedang kuno mengeluarkan teriakan ringan. Penatua agung menerimanya, yang lain tidak dapat menghentikan proses ini. Dia sekarang memiliki inti pedang di satu tangan, peti kayu busuk di tangan lainnya, terlihat sangat heroik dan kuat. Orang-orang di sisi lain semua berteriak, mengaktifkan artefak abadi, menekan penatua agung. Pergilah. Penatua agung melepaskan teriakan ringan. Diagram 10 alam terbang keluar, menabrak kantung langit dan bumi, palu kecil berkilau ungu, dan tungku, bertempur dalam pertempuran hebat. Dengan suara tabrakan, kain pembungkus mayat muncul dari tubuh penatua agung. Itu direndam dalam darah Raja Abadi, sekarang juga bergegas ke langit, melawan artefak abadi. Artefak abadi bergegas keluar, bentrok di udara, bertarung dengan intens. Akibatnya, penghalang cahaya terbentuk, mengelilingi segala sesuatu di bawah. Luar biasa, artefak abadi telah menunjukkan kekuatan, secara tidak sengaja menghasilkan medan perang kosong, membangun dunia kecil. Seseorang berkata dengan mencibir. Itu karena ini tidak diragukan lagi membatasi penatua agung untuk sementara, mencegahnya melarikan diri. Membunuh. Yang lain berteriak. Bagaimanapun, ini adalah 5 orang yang bekerja bersama, mengaktifkan artefak abadi, membuat mereka berbenturan di udara. Hasilnya sangat mengerikan. Great Elderman Tianzeng bertarung sengit melawan mereka, kedua belah pihak terus-menerus bertabrakan, peti kayu busuk dipukul sampai mengeluarkan suara peng-peng. Mereka semua adalah makhluk tertinggi, jadi seberapa jauh mereka bisa lebih lemah dari satu sama lain? Itulah mengapa situasi Great Elder tidak baik, setidaknya, menurut pendapat Shi Hao, situasinya agak buruk. Tiba-tiba, penatua agung berteriak, seluruh tubuhnya bersinar, disertai kabut abadi. Shi Hao gemetar, aura itu agak mirip dengan miliknya. Meng Tianzeng, kamu benar-benar sesuatu, layak menjadi seseorang yang sedekat ini dengan berhasil di jalan itu saat itu. Menggunakan tubuh sebagai benih, Anda dapat menangkap sebagian dari kekuatannya. Ini adalah evaluasi pihak asing. Mereka secara alami merasakan ketakutan yang menahan diri. Tidak heran kamu menyelamatkan Huang, kalian berdua dari jenis yang sama, keduanya berjalan di jalan ini. Seorang ahli tertinggi berkata dengan suara dingin. Namun, dia tidak merasa khawatir, karena mereka memiliki keunggulan angka. Cahaya surgawi mengalir ke surga, teknik berharga mengejutkan dunia. Tempat ini menjadi kacau, beberapa makhluk agung yang hebat akan habis-habisan dalam pertempuran berdarah yang menentukan. Mereka yang menggunakan tubuh sebagai benih sangat kuat. Shi Hao sangat mengalami ini, sementara anak-anak asing menderita semua jenis konsekuensi pahit karena ini. Di jalur tubuh sebagai benih, meskipun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada penatua agung di sepanjang jalan, hampir sekarat dalam prosesnya, tidak sepenuhnya berhasil. Masih ada beberapa gerbang yang terbuka, tubuh mereka sangat kuat. Seseorang menyerang ke depan. Tidak ada yang menyangka bahwa ketika sulit bagi penatua agung untuk menghindar, dia benar-benar langsung menerima telapak tangan ini, menghadapnya dengan punggungnya. Sementara itu, pada saat ini, dia meminjam kekuatan ini untuk tiba-tiba meningkatkan kecepatan, menghadapi orang yang tepat di depannya, bergegas membunuh. Langit dan bumi bergetar, gemetar hebat. Ria aneh dilepaskan dari tempat ini, menunjukkan bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan antara individu yang kuat. Orang yang menghadapi serangan mendadak tetua agung secara langsung terkejut, karena dia menemukan bahwa lengan tetua agung menjadi emas, sangat kuat, mustahil untuk dilepaskan. Ini mirip dengan metode yang dikultivasikan He Wushuang. Ekspresi makhluk tertinggi berubah. He Wushuang sebelumnya memperoleh kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Kekuatannya di sisi lain luar biasa, sangat menakutkan.
Tubuhnya dikenal tidak dapat binasa, kuat hingga ekstrim. Tepat pada saat ini, Penatua Agung menerima 2 telapak tangan dari belakang, serangan dari 2 orang lainnya. Darah menetes dari sudut mulutnya, tapi dia benar-benar menahannya. Sementara itu, dia langsung mengambil tindakan, cahaya keemasan meluap ke langit, menampilkan kekuatan terbesar, menyerang orang itu dengan ganas. Pada akhirnya, tombak perang berwarna darah orang itu benar-benar rusak. Ketika dia menyerang dengan kedua tinjunya, dia masih menghadapi serangan Tetua Agung yang paling ganas. Kitab suci yang tidak terkalahkan. Ini sangat mirip dengan yang digunakan He Wushuang. Ini pada dasarnya akan habis-habisan, melakukan perjuangan hidup dan mati. Setelah Penatua Agung mengambil beberapa pukulan, dia memasuki perjuangan berdarah tanpa memperhatikan konsekuensi dengan yang ada di depannya. Tidak hanya tombak perangnya rusak, bahkan tubuh pihak lain pun tertusuk, pemandangan yang mengerikan. Perjuangan berdarah sedang terjadi di gurun besar. Setelah bertarung dalam jarak dekat, Penatua Agung menerima beberapa pukulan. Sementara itu, saat dia melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan orang lain, dia juga memfokuskan sebagian besar serangannya pada satu orang. Cahaya berdarah melonjak, mewarnai langit menjadi merah. Apa? Itu, makhluk tertinggi jatuh. Di hutan binatang surgawi, seseorang berteriak ngeri. Ini adalah aura Frozen si Supreme Being sisiku. Dia terbunuh. Surga. Bagaimana bisa seperti ini? Chapter 1532. Kematian makhluk tertinggi. Ini adalah masalah besar. Di luar hutan binatang surgawi, semua orang tercengang, mereka semua merasa tubuh mereka menjadi dingin. Ini hanyalah makhluk tertinggi laut beku. Dia telah mendominasi dunia ini selama jutaan tahun, menghadap ke alam Daovana. Bagaimana dia bisa mati di sini? Banyak orang tidak berani percaya ini, itu terlalu tragis. Berapa tahun telah berlalu sebelum hal seperti ini terjadi? Kematian makhluk tertinggi jelas merupakan bencana runtuhnya bumi yang jatuh dari surga. Setelah keheningan sesaat, semua orang melolong dalam kesedihan, tangisan kesedihan bergema di langit. Di medan perang yang jauh, pancaran darah meluap ke langit, terlalu menyilaukan. Mewarnai seluruh langit menjadi merah. Ini adalah tanda dari semua darah esensi dalam makhluk tertinggi yang meledak. Bahkan jika mereka tidak pernah melihat hal seperti ini terjadi sebelumnya, mereka masih tahu apa yang sedang terjadi. Itu karena ada rekaman yang jelas di buku tulang, meramalkan perubahan alam semesta. Aku menolak untuk percaya ini. Frozen si Supreme Being tidak terkalahkan, bagaimana dia bisa mati di sini? Darah yang tertinggi telah berceceran di matahari dan bulan. Itu tidak akan membantu bahkan jika kita tidak mempercayainya. Seseorang berkata sambil menghela nafas, dalam hati terkejut sampai tidak bisa melangkah lebih jauh. Hal semacam ini terlalu menakutkan. Seberapa menakutkan makhluk tertinggi? Mereka berada tinggi di atas, memiliki martabat yang besar, hampir akan hidup berdampingan dengan dunia. Ada yang tidak beres. Darah makhluk tertinggi telah memenuhi langit, bagaimana mungkin tidak ada bintang yang jatuh? Setetes darah jenis itu bisa menembus bintang. Seseorang berkata dengan curiga, masih membawa harapan, berharap melihat Frozen si Supreme Being tidak terluka. Itu karena ada senjata abadi yang menghadap ke sana, membentuk domain, membuka dunia kecil, mengisolasinya dari langit dan bumi. Seorang penatua berkata sambil menghela nafas. Beberapa senjata abadi melayang di sana, diagram 10 alam, kantong surga dan bumi, dan yang lainnya mengepung tempat itu. Benar-benar membatasinya. Jadi, bahkan jika darah makhluk tertinggi mengalir ke surga, mereka tetap tidak akan meninggalkan wilayah ini. Kalau tidak, itu akan seperti akhir dunia, hasilnya benar-benar mengerikan. Kesimpulan ini membuat suasana hati semua orang menjadi sedih, semuanya menghela nafas. Bahkan di sisi lain, tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi makhluk tertinggi. Jika salah satu dari mereka benar-benar mati, maka itu akan menjadi masalah besar. Itu karena untuk sisi lain, jika seseorang dapat berkultivasi ke tingkat ini, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, mereka dapat melangkah lebih jauh, kemudian dapat hidup selamanya dengan dunia ini. Lingkungan pihak asing tidak berubah, masih memungkinkan munculnya keberadaan abadi. Mungkin dia masih belum mati, kita mungkin masih bisa menyelamatkan makhluk tertinggi laut beku. Tiba-tiba, seseorang berbicara, menolak jenis hasil tragis itu. Ini membuat yang lain sangat terguncang. Mereka menunjukkan tatapan penuh harapan. Terlepas dari apakah mereka berasal dari klan yang sama atau tidak,
mereka semua berasal dari sisi yang sama, jadi setiap makhluk tertinggi menerima rasa hormat yang besar. Begitu makhluk tertinggi muncul, semua pihak akan merayakannya, karena jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mereka dapat terus maju melalui tahun-tahun tanpa akhir. Saya sebelumnya mendengar bahwa jika makhluk tertinggi mati, akan ada banyak adegan tidak teratur, seperti air mata surga, isak tangis bumi, dan lainnya. Namun, belum ada yang seperti ini yang muncul, kata orang itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Baru saja, banyak makhluk sangat putus asa, membawa kesedihan, jadi mereka mengabaikan beberapa legenda. Sepertinya benar-benar ada beberapa ucapan. Hanya, setelah bertahun-tahun berlalu, setelah era besar berlalu, berapa banyak makhluk tertinggi yang jatuh? Mereka tidak pernah melihat itu terjadi sebelumnya, itulah sebabnya mereka melupakan legenda ini. Di gurun besar, di dalam medan perang. Rambut hitam Meng Tianzeng terbang dengan kacau, mata seperti matahari, melepaskan dua garis cahaya keemasan yang seperti baju besi emas di tubuhnya, sangat menyilaukan dan menakutkan. Pakaian surgawinya diwarnai dengan darah, tetapi ketika dia meluruskan tubuhnya, dia tampak lebih tinggi. Sosoknya yang mengesankan sangat brilian, energi darah melonjak seperti laut, sekarang benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa perang yang dihidupkan kembali. Niat pertempuran melonjak, tampak sangat heroik. Dengan raungan besar, bahkan langit dan bumi hancur dan hancur. Pada saat ini, dia tak tertandingi, menyerang kiri dan kanan. Ini terutama terjadi ketika dia memasuki hamparan lampu merah yang mencolok itu, kekuatan tinjunya tak tertandingi, terus-menerus menyerang, menghancurkan retakan besar di kekosongan sampai terus meledak. Jika bukan karena beberapa senjata abadi di atas, membentuk domain aneh, War Realm, mengelilingi tempat ini, konsekuensinya benar-benar tidak terbayangkan. Energi pertempuran ini terlalu menakutkan, merobek segalanya. Jika seberkas cahaya melesat keluar angkasa, mereka akan mampu menembus matahari dan bulan. Di dalam cahaya merah cemerlang, seolah-olah binatang purba prasejarah mengaum, sangat menyeramkan. Itu melepaskan raungan yang memekakan telinga, benar-benar menakutkan. Justru makhluk tertinggi yang tubuhnya meledak. Tombak besarnya yang berwarna darah telah lama rusak, dia sendiri juga meledak, semua darah esensinya menembak ke segala arah, sulit baginya untuk menyingkat semuanya lagi. Itu karena Meng Tianzeng mengirim tinjunya keluar, menyebarkan darah esensi, mencegahnya bergabung kembali. Persis seperti yang dikatakan orang di hutan binatang surgawi, makhluk tertinggi sulit untuk dibunuh. Air mata surga dan adegan tidak teratur lainnya belum muncul, membuktikan bahwa masih ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Ini memang kasusnya. Tingkat keberadaan apa yang merupakan makhluk tertinggi? Alam semesta bisa runtuh, namun mereka mungkin masih terus hidup. Meskipun tubuh Han Ming, meledak, dia masih tidak mati. Dia mencoba mengumpulkan energi darahnya, menghidupkan kembali roh primordialnya, ingin segera kembali. Hanya saja, tinju Meng Tianzeng terlalu menakutkan. Setiap kali mereka diacungkan, mereka akan menekan dao tak berujung antara langit dan bumi, membawa tekanan luar biasa ke tempat ini, mengganggu proses pemulihannya. Ini membuat ekspresi semua orang berubah. Tidak peduli bagaimana mereka mengambil tindakan untuk melukai Meng Tianzeng, mereka masih tidak dapat segera membantu Han Ming melarikan diri dari keadaan kritis ini. Itu karena Meng Tianzeng sudah berhati-hati terhadap angin, hanya menargetkan Han Ming, bersumpah untuk membunuhnya. Justru yang disebut, melukai 10 jari tidak sebaik mematahkan satu. Dia ingin membunuh makhluk tertinggi. Dia mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, tubuh yang kuat, mampu menghadapi semuanya secara langsung, bertahan untuk waktu yang sangat lama. Seseorang berkata dengan tenang. Ini adalah masalah yang sangat mengerikan dan serius. Mereka berempat datang untuk menyelamatkan, namun mereka tidak dapat membebaskan Han Ming dari situasi berbahaya, kemungkinan besar tidak dapat membantunya bangkit kembali. Jika berita ini keluar, tidak ada yang berani percaya. Ini terlalu tak terbayangkan. Seseorang harus memahami bahwa hanya ada 4 makhluk tertinggi yang mengambil tindakan, menyerang satu orang, namun untuk sesaat mereka tidak dapat membalikan situasi. Han Ming meraung marah, retakan panjang menutupi roh primordialnya, terluka oleh Penatua Agung. Dia melawan di sini, dengan panik mencoba untuk membentuk kembali tubuhnya, tetapi selalu gagal. Makhluk tertinggi dapat beregenerasi hanya dari setetes darah, dan kemudian dengan cepat pulih, membuat tubuh mereka yang tak tertandingi muncul kembali. Namun, Han Ming menderita dilema terbesar, dia sebenarnya tidak bisa melakukannya.
Kekuatan tinju menguasai segalanya, menekan segalanya, bahkan membuat roh primordialnya ingin hancur berkeping-keping. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka semua adalah makhluk tertinggi. Jadi mengapa Meng Tianzeng sekuat ini? Pada kenyataannya, mereka selalu memandang rendah makhluk-makhluk Imperial Pass, karena jelas hanya dari pertempuran generasi selanjutnya bahwa anak-anak dari 9 surga lebih rendah daripada mereka yang ada di sisi lain. Selain Huang, tidak banyak yang bisa menjadi ancaman. Dengan demikian, mereka secara alami memandang rendah generasi yang lebih tua juga. Pada kenyataannya, ini benar-benar terjadi. Terakhir kali, dalam pertempuran Great Scarlet Sky, tokoh generasi tua menumpahkan darah satu demi satu, tidak mampu menghasilkan prestasi pertempuran yang luar biasa. Apakah kamu semua benar-benar berpikir kamu lebih unggul? Meng Tianzeng meraung. Tubuhnya masih muda, alisnya tajam, matanya tajam. Rambut hitamnya berserakan, kulit bersinar, pakaian perang emas melotot, mengejutkan dan mengintimidasi. 9 surga 10 bumi memiliki kesalahan, kultivasi tidak mudah bagi kami, jadi generasi muda sedikit tertinggal. Itu bukan karena orang-orang kami kurang dibandingkan dengan pihak Anda, tetapi karena lingkungan itu sendiri. Penatua Agung berkata, membawa penyesalan. Mata makhluk tertinggi semuanya berkontraksi. Mereka secara alami tahu bahwa penyakit sisa ini tetap ada. Pada saat yang sama, mereka memikirkan masalah lain. Berkultivasi di lingkungan seperti ini tidak mudah. Berkali-kali mereka bahkan tidak bisa berkultivasi dengan sempurna kecuali mereka menembus batas. Namun, berapa banyak orang yang bisa menembus batas, melebihi ekstrim dari alam kultivasi? Jelas bahwa mereka yang bisa mencapai tingkat makhluk tertinggi semua harus mencapai ini. Itulah sebabnya mereka tidak akan lebih lemah dari makhluk asing dari tingkat yang sama, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Pertempuran besar di era besar terakhir sangat menyedihkan. 9 surga 10 bumi awalnya adalah satu daratan, tetapi pada akhirnya, itu pecah, berubah menjadi benua kuno yang besar. Selain itu, dunia menjadi satu dengan kesalahan, alam semesta rusak, langit dan bumi kurang dao. Justru karena inilah seseorang akan menghadapi masalah seperti ini ketika berkultivasi. Ada beberapa alam kultivasi di mana sepertinya seseorang telah mencapai tingkat yang sempurna, tetapi masih memiliki beberapa kekurangan. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa pemuda di Imperial Pass tertinggal dari para ahli muda dari sisi lain. Jika seseorang ingin membebaskan diri dari dilema ini, maka itu hanya bisa dilakukan dengan melampaui batas di setiap ranah kultivasi, menembus batasan kesalahan langit dan bumi. Tipe orang ini pasti akan menjadi menakutkan, tak terbayangkan. Bahkan di luar negeri, mereka akan menjadi elit klan kaisar, bakat luar biasa yang kuat. Huang, tanpa ragu, mencapai ini. Para pembudidaya asing tahu bahwa ini pasti masalahnya, atau tidak mungkin dia bisa membunuh begitu banyak pembudidaya asing dengan level yang sama. Murid makhluk tertinggi berkontraksi, menatap Meng Tianzeng. Dia jelas juga tipe orang seperti ini. Kita semua adalah makhluk tertinggi, tidak mungkin kita lebih lemah, kita semua telah mencapai level ini. Seseorang berkata dengan dingin. Namun, Meng Tianzeng berbicara dengan tindakannya. Ketika tinjunya mengacungkan, seolah-olah ratusan dan ribuan matahari surgawi digerakkan, dunia ini bergemuruh dengan kebisingan, mengguncang langit dan bumi. Tidak baik. Han Ming berteriak. Dia adalah korbannya, tidak ada yang mengerti lebih baik dari dia betapa mengerikan serangan ini. Seolah-olah seorang raja muncul, datang dari masa lalu kuno, ingin menghancurkan segalanya. Sayangnya, ada beberapa artefak abadi yang mengunci langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat Han Ming, dia masih tidak bisa keluar. Dia awalnya ingin menangkap kura-kura dalam toples, membunuh Meng Tianzeng di sini, tetapi tidak pernah menyangka bahwa yang pertama kali terjebak adalah dirinya sendiri. Ketika penatua besar mengacungkan tinjunya, Han Ming meraung, yang lain juga dengan panik mengambil tindakan, tetapi tidak bisa mengubah situasi ini. Makna sejati dao besar yang terkandung dalam tinju ini selalu ada, mengisi alam perang ini. Itu menghancurkan segalanya, termasuk roh primordial. Itu karena tinju ini terhubung ke beberapa gerbang di tubuh Great Elder, cahaya jernih tak berujung, membanjiri seperti sungai besar, melonjak keluar, benar-benar menghancurkan. Menggunakan tubuh sebagai benih, ini adalah pembentukan bentuk kekuatan yang unik, semuanya mengalir keluar. Jalan ini menakutkan seperti yang diharapkan. Mata makhluk tertinggi menjadi sedingin es, menyilaukan dan menembus seperti pedang surgawi. Meng Tianzeng sebelumnya hampir mati saat berada di jalan ini, tidak berjalan sampai akhir.
Namun, dia hampir berhasil. Itulah sebabnya dia meraih kekuatan luar biasa. Di masa lalu, tidak ada yang tahu tentang ini. Baru sekarang dia menegakkannya, meninggalkan beberapa makhluk tertinggi yang agung terguncang. Kali ini, Han Ming putus asa. Itu tidak cukup bahkan dengan bantuan yang lain. Meng Tianzeng tampaknya telah benar-benar kusut di sekelilingnya, fokus padanya sepanjang waktu, terus menyerang. Sekarang, dia bahkan lebih menggunakan kartu truf untuk memutuskan sesuatu. Kali ini, roh primordial Han Ming pecah inci demi inci, berubah menjadi hujan cahaya. Kemudian dengan cepat menjadi redup, benar-benar sekarat. Tentu saja, selama proses ini, Penatua Agung menerima 3 pukulan hebat, tetapi dia tidak ragu-ragu, masih menyerang Han Ming dengan kejam. Cahaya roh primordial itu meledak, benar-benar padam. Sementara itu, hujan cahaya dinyalakan, berubah menjadi abu. Ah! Ada raungan marah terakhir. Makhluk tertinggi laut beku mati. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.